Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wala hawla wala quwata illa billah. Jumpa lagi dengan saya Heyan Suryana dalam channel Babe Heyan Ceger. Pada kali ini saya akan membahas atau menerangkan tentang adab-adaban seorang anak kepada kedua orang tua. Ya, ini materi ini dikhususkan kepada anak-anak ya, didik saya yang di Majelis Talim Al-Ihsan sebagai tambahan daripada pengajian biasa. Umumnya kita semua yang mendengarkan mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaatnya ya untuk kita amalkan dan bisa jadi bekal untuk kita menuju keselamatan lah dan keberkahan di dunia wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata ulama kita ini mempunyai orang tua itu tiga. Ya, yang pertama adalah orang yang melahirkan kita, yang menyebabkan kita berada di dunia. Ya, yang kedua adalah orang yang mengawinkan kita dengan anaknya. Itu adalah mertua ya. Itu juga orang tua kita juga. Jadi ketika kita menikah ya maka orang tua kita bertambah ya, yang asalnya dua jadi empat tambah mertua ya. Tuh. Yang ketiganya adalah alladzi ahdika, orang yang menunjukkan ya jalan hidayah keselamatan di dunia dan akhirat. Itu guru-guru kita, itu adalah orang tua kita. Nah, kepada orang-orang tersebut, orang tua dan yang dianggap orang tua oleh kita, Allah Subhanahu wa taala menyuruh memuliakan, mengagungkan ya. Mengapa? Agar kita ya yang memuliakan, mengagungkan orang tua mendapat keberkahan daripada mereka ya. Nah, ketika kita sudah berkah, insya Allah ya kita akan diberi kebahagiaan di dunia, bukan hanya di dunia, nanti kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, di sini dalam kitab Majmu' Al-Majmu' Rasail ya Imam Ghazali dalam bab fi adabiddini ya. Di situ diterangkan bahwa ada adab-adaban seorang anak kepada kedua orang tua. Adabul waladi ma'a walidayhi. Ya, adab-adab tata krama sopan santun seorang anak terhadap kedua orang tuanya. Yang pertama, ya, kata Imam Ghazali, yasma'u kalamahuma. Ya, yang pertama harus mendengarkan ucapan ya orang tua. Jadi ketika orang tua kita sedang berbicara, ya, kita dengarkan. Apalagi yang dibicarakannya nasihat, ya, kita dengarkan, tunduk dengan khusyuk, jangan main HP, matanya jangan celingak-celinguk kemana-mana, dengarkan, ya. Jangan sampai kita memotong pembicaraan orang tua, ya. Jangan sampai, apalagi nyuruh orang tua berhenti, ya, berhenti berbicara, ya. Ini jangan. Kalau kita mau berbicara, kalau bisa izin dulu kepada orang tua. Maaf Pak, ya maaf Bu, ya. Ini kan sekarang adab ini sudah, anak-anak sekarang sudah mengalami krisis akhlak terhadap orang tua, ya. Banyak pertengkaran antara anak dan orang tua. Jadi ya anak-anak ini tidak tahu adab lah terhadap orang tua. Seharusnya ya ilmu semacam ini kita sampaikan kepada anak-anak kita ya, walaupun melalui medsos nih, mudah-mudahan yang mendengarkan ya bisa mengamalkan biar kita berkah ya hidup ini ketika kita memuliakan
orang tua. Yang pertama, ketika orang tua berbicara, dengarkan. Ya, dengar, jangan memotong pembicaraan, dengarkan, apalagi nasihat-nasihat yang baik. Nah, yang kedua adalah wayaqumu liqiyamihima. Yang keduanya, ketika orang tua berdiri, maka kita pun ikut berdiri. Untuk apa? Takutnya orang tua memerlukan bantuan apalah, sehingga di situ kita ada kesiapan untuk membantu orang tua. Dan ketika orang tua duduk, kita pun ikut duduk, ya. Kita pun ikut duduk. Ya, jangan sampai kita kepada orang tua yang lain kita menghormati, ya, tapi ketika orang tua sendiri kita sepelekan, gak boleh, ya. Sebab kata pepatah, indung tunggul rahayu bapak tangkal darajat, ya. Menghirup hayang rahayu, ya muliakan indung. Menghirup hayang naik derajat, ya muliakan bapak orang. Maka Allah Subhanahu wa taala ngangkat, ya, derajat kita dan berikan keberkahan kepada kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, wayam tathiru li amrihima. Ketika orang tua merintah, ya, maka ikuti perintahnya, ya, kecuali kalau emang perintahnya melanggar aturan agama, ya. Karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apa? Tidak boleh kita la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliqi bariikum. Tidak boleh kita mengikuti perintah siapapun, ya, selama perintah itu adalah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau perintah orang tua kita yang baik, tidak melanggar syara, ikuti semampu kita. Kalau kita emang tidak mampu melaksanakannya, ya, maka berilah solusi yang lain. Contoh, orang tuanya nyuruh mindahin genteng satrek, orang tuh mampu, ya, maka orang merah solusi, ya, kan pak lah genteng satrek mah udah sanggup ngangkatana ge bererat, kan orang nitah batur kan abdi nu mayarna, semacam gitunya. Jadi biar hati orang tua itu perintahnya terlaksanakan dan orang tua merasa senang. Yang ketiga, yang keempatnya adalah wayulabba dakwatuhuma dan menjawab panggilan orang tua. Ya, ketika orang tua manggil kita dan terdengar oleh kita bahwa orang tua memanggil kita, maka jawablah. Jangan diam saja, ya. Bahkan di dalam sebuah keterangan, ketika kita sedang sholat sunat pun, ketika orang tua kita manggil, maka kita gak apa-apa membatalkan sholat sholat sunat. Tapi kalau sholat wajib jangan, ya, nanti aja setelah selesai salam maka kita semperin orang tua, bilang tadi saya sedang sholat, gitu. Tapi kalau sholat sunat gak apa-apa kita batalkan karena ada panggilan orang orang tua. Kalau kita dipanggil dari jarak jauh pakai HP, ya semampu kita segera pulang, ya. Tapi kalau tidak bisa pulang, kita berbicara baik-baik, ya, kepada orang tua, apalah alasannya, agar orang tua kita tidak sakit hati, gitulah intinya mah, ya. Kemudian wa yakhfadhu lahum janahadzulli minar rahmah, ya, dan merendahkan, ya, merendahkan diri, ya, dengan penuh kasih sayang kepada orang tua, ya. Harus tawadu, rendah diri kepada orang tua, walaupun nanti anak-anakku punya jabatan yang tinggi atau mempunyai nasib kaya atau punya ilmu yang luas, ya, sedangkan orang tua kita orang yang sangat bodoh, kampungan, ya, miskin lagi, maka tetap kita tidak boleh merendahkan orang tua. Kita wajib merendah di hadapan orang tua, walaupun Anda jadi apa, Anda siapa, ketika kembali kepada orang tua, Anda itu anak dia. Anda tidak akan ada kalau tidak ada orang tua secara syariat. Maka oleh karena itu, ketika sedang bertemu dengan orang tua, di hadapan orang tua, ya, maka rendahkanlah pundak kita, diri kita, merasa rendah di hadapan orang tua, walaupun kita mempunyai harta, jabatan, kekayaan, tetap, ya, Anda itu tidak akan ada di dunia kalau tidak ada orang tua. Bahkan, ya, sehebat apapun
kita, ya, menurut orang lain, tapi ketika menyakiti hati orang tua, tunggu saja, ya, azab dari Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara dosa yang kontan Allah bayar di dunia itu adalah ketika kita uqul walidain, ya, menyakiti hati orang tua, ya. Mudah-mudahan kita rendah hati di hadapan orang tua, bukan di hadapan orang tua saja, di hadapan semua orang lah, ya, dan terutama di hadapan orang orang tua, ya. Maka rendahkanlah diri kita ketika sedang di hadapan kedua orang tua. Jangan merasa capek, ya, ketika kita disuruh oleh orang tua. Karena apa? Karena kalau dipikir-pikir, ya, dulu orang tua juga lebih capek kayaknya ngurus kita, ya. Dari mulai bayi, balita, kemudian kita sekolah, SMP, SMA, kuliah, ya. Kita merepotkan orang tua kita belasan tahun, ya, sehingga tidak ada amal, tidak ada pekerjaan atau apapun yang bisa membalas kebaikan, ya, orang tua kepada kita. Oleh karena itu ketika orang tua minta bantuan terhadap kita, baik dari sisi tenaga, keuangan, ya, kita bantu, ya, kita bantu. Dan bagi yang sudah menikah, ya, walaupun Anda mempunyai istri, ya, tetap tetap orang tua Anda itu adalah kewajiban kita, ya. Orang tua kita adalah kewajiban kewajiban kita. Kalau perempuan gimana Pak Ustadz? Ya kalau perempuan, ya, kalau perempuan juga sama, harus memperhatikan orang tua. Cuman izin dulu kepada suami. Intinya keluarga yang baik adalah suami istrinya sama-sama memuliakan kedua orang tuanya, gitu, ya. Kemudian yang terakhir adalah wala yamunnu alaihima bil birri lahuma wala bil qiyami bi amrihima wala yanzuru ilaihima sirzan wala ya'si lahuma amron. Nah, dan kita harus berbuat baik kepada orang tua yang membuat hati orang tua senang, ya. Dan kita harus melaksanakan perintahnya, kemudian jangan memandang mata kita kepada orang tua dengan pandangan yang curiga, yang sinis, ya. Janganlah, ya. Karena pandangan orang tua kita kepada kita dulu waktu kita bayi itu pandangan kebaikan, ya. Mengharap anaknya nanti tumbuh besar soleha, soleh, berbakti, berguna kepada orang tua, ya. Tidak mandang sinis orang tua kepada kita. Nah, kita sekarang sebagai anak ketika memandang orang tua dengan pandangan yang sinis, nanti, ya, kita akan kena dampaknya, ya. Akibat daripada kita memandang sinis kepada orang tua nanti akan Allah peringatkan. Karena itu hukumnya dosa. Itu aja, ya. Jadi adab-adaban seorang anak kepada orang tua, mudah-mudahan kita semua karena kita mempunyai orang tua bisa mengamalkannya dan mendapat keberkahan di dunia dan di akhirat. Itu aja anak-anakku, mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.